Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Puyuh 1 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Kami sedang berada di peternakan puyuh, tepatnya di Jalan Danau Maninjau, Gang Supriyati, Kecamatan Sumber Mulyorejo, Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara. Di sini kami sedang berada di peternakan puyuh dengan owner Bapak Roni dan Ibu Saiyah. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri burung puyuh yang ada di peternakan Bapak Romi. Kebetulan di peternakan Bapak Romi ini hanya memiliki burung puyuh betina sebagai petelur dengan spesiesnya yaitu Coturnix japonica dengan jenis puyuh Jepang. Nah, mari kita lihat ciri-cirinya. Yang pertama kita dapat melihat dari ciri-ciri fisik yaitu ukuran tubuhnya berkisar 110 hingga 120 gram dan warna bulu dadanya krim pucat. Dan yang dapat dilihat lagi dari ciri-ciri fisik lainnya seperti bulu lehernya dan dagu berwarna terang serta bulu tubuh didominasi warna coklat dengan bintik-bintik hitam, dan yang terakhir bentuk tubuh lebih gemuk dan bulat. Selanjutnya, ciri-ciri produktivitas yang dimiliki burung puyuh. Burung puyuh memiliki kemampuan mengeram yang sangat kuat dengan jarak bertelur antara 1-2 hari sekali. Burung puyuh mulai bertelur di usia 35-42 hari dengan kemampuan bertelur yang sangat tinggi mencapai 250-300 butir per tahunnya. Selanjutnya, ciri-ciri perilaku burung puyuh betina. Di sini kita dapat melihat suaranya lebih lembut dan jarang bersuara dibandingkan jantan. Temperaturnya lebih tenang dan pergerakan tidak seaktif puyuh jantan. Namun, puyuh betina ini memiliki kelemahan, yaitu lebih mudah stres saat dia bertelur. Dan selanjutnya, yang terakhir kita dapat melihat tingkat kebugaran betina daripada puyuh jantan. Yang pertama yaitu kloaka basah dan lembut, jarak antara tulang pubis yang lebar, perut yang lembut dan besar, dan gerakan yang lebih lincah. Demikianlah ciri-ciri burung puyuh yang dimiliki oleh peternakan Bapak Romi. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait manajemen kandang, di mana di sini terdapat bangunan utama yang memiliki panjang 18 meter dengan tinggi 3,5 meter dan lebar 8 meter. Lalu di sini ada kandang rak yang bertingkat yang berukuran panjangnya 15 meter, tingginya 180 cm, dan untuk lebar kandangnya berkisar 80 cm. Lalu untuk material bangunan utama terdiri dari atap yang menggunakan asbes. Untuk dinding tengahnya terdiri dari beton. Untuk setengah lagi ada jaring kawat pagar. Lalu di sini bentuk model kandangnya bertingkat dan memanjang yang terdiri dari 5 tingkatan kandang, dan untuk jumlah persekatnya terdapat 210 sekat kandang. Lalu untuk populasinya terdiri dari 4.670 ekor, di mana tiap sekatnya terdiri dari 25 ekor burung puyuh. Lalu untuk material kandangnya di sini ada broti, lalu ada untuk kandang sekatnya di sini ada kawat jaring, lalu di sini ada broti juga. Nah, untuk lantainya di sini menggunakan jaring yang terbuat dari kawat jaring yang terbuat dari plastik. Lalu di sini untuk alas kotoran
dia menggunakan karung, lapisan karung yang dipakukan kepada broti. Lalu di sini terdapat tempat pakan yang minimalis yang terbuat dari plastik. Lalu di sini ada tempat minum dari plastik juga yang minimalis, di mana pembersihan kandangnya dilakukan sekali seminggu dan pembersihan pembuangan kotorannya dilakukan 2 kali sehari. Nah, di sini untuk fasilitas terdapat lampu, baru ada kipas angin. Nah, lalu di sini terdapat speaker musik untuk memutarkan musik agar ternak puyuh tersebut tidak stres. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pemeliharaan ternak puyuh. Nah, untuk pemeliharaannya yaitu untuk pembibitannya itu harga per ekornya itu 3.000 per ekor, di mana umur pembibitannya itu berumur 1 hari dengan populasi 360 per ekor per kandangnya. Nah, kalau populasi untuk yang udah dewasa itu per kandangnya 25 ekor. Nah, untuk pemberian pakannya, ternak ini diberikan pakannya itu 1 kali 1 hari dengan sebanyak 5,5 kg per harinya untuk per kandang. Nah, untuk pemindahan ternaknya ya, dari ternak pembibit ke ternak yang dewasa setelah ternak bibit berumur 2 minggu atau 14 hari. Nah, untuk mulai ternak bereproduksi itu setelah ternak tadi berumur 45 hari atau lebih. Nah, untuk pembersihan kotoran pada kandang, pembersihan pada kandang ini dilakukan 2 kali 1 hari, dan untuk pembersihan kandang secara meluas itu dilakukan 1 minggu sekali. Nah, di sini saya akan menjelaskan manajemen pakan di peternakan burung puyuh dengan ownernya itu Bapak Romi. Nah, yang dimana pemberian pakan ini, beliau memberikan pakan itu dengan merek P304C dari PT Karen Pokpan. Nah, untuk kandungan nutrisi yang didapat di pakan itu terdiri dari kadar air, protein kasar, serat kasar, lemak kasar, terus kalium, abu, fosfor, dan metionin plus cysteine. Dengan komposisi yang terdapat di pakan itu terdiri dari jagung, bungkil kedelai, terus tepung batu, bungkil kelapa sawit, dedak padi, minyak sawit, dan crude palm oil. Dan untuk pembelian pakan itu, Bapak ini membeli 1 karung itu dengan berat 50 kg dengan harganya itu 390.000 per karungnya. Dan di sini untuk bentuk pakannya gitu. Dan di sini untuk minumnya nah, dari segi pakan tadi kan itu jenisnya itu jenis pelet. Dan tempat minumnya itu burung puyuh ini dia mematuk-matuk tempat minumnya yang di sini tadi, sehingga keluar air. Nah, terus untuk air minumnya itu kan beliau menggunakan air mineral seperti biasanya. Nah, dari segi pakan untuk bibit puyuh, dari segi pakan untuk petelur itu berbeda. Yang dimana pakan untuk bibit puyuh ini, beliau ini menggunakan Pokpan P304 dengan komposisinya itu terdapat 50 kg per karung dengan harganya itu lebih besar lagi. Itu dengan harganya Rp500.000. Dengan jenisnya itu adalah jenis spur dan dengan pemberian itu 2 sak per hari. Dan pakan itu diberikan untuk bibit ini sampai umur 30 hari. Dan untuk pakan untuk petelur ini dia diberikan 2,5 sak per hari untuk petelur dengan berat pakannya itu 125 kg per hari. Dengan mereknya itu adalah P304C dari PT Karen Pokpan itu sendiri.
manajemen kesehatan, di mana burung puyuh sering mengalami gejala-gejala kebobolan atau kendalanya di dalam kesehatan, seperti dari suara keras ataupun kejutan yang membuat si puyuh jadi terasa terkejut dan mengalami penyakit yang namanya kebobolan. Jadi itu bisa terjadi dan bisa mengakibatkan kematian pada burung puyuh. Biasanya burung puyuh mengalami kematian perharinya sebanyak 2 ekor. Nah, cara pengobatannya tidak ada. Dia kalau sudah terkena kebobolan biasanya akan mati. Terus cara pengantisipasian dari kebobolan itu dapat dilakukan dengan memasang musik yang lumayan keras agar mana tahu cuaca yang sedang ekstrim, baik itu petir ataupun gempa, jadi dia tidak lagi terkejut parah. Jadi dia sudah biasa mendengarkan suara-suara yang keras untuk mencegahnya, tetapi untuk pengobatannya tidak ada. Terus burung puyuh juga memiliki habit, yaitu mematuk sesama mereka dengan paruh yang panjang. Jadi dia tuh kalau sudah panjang wajib dipotong menggunakan gunting kuku agar tidak mematuk sesama burung puyuh. Biasanya itu kalau sudah saling mematuk sampai bulunya rontok dan tidak memiliki bulu lagi. Nah, lanjut pada kesehatan, pada pemberian vitamin dimulai dari usia 0 sampai 2 minggu atau 14 hari diberikan vitamin Vitacik sebelum pemindahan kandang. Terus pemberian Vitatres setiap hari pada ternak puyuh dewasa agar meminimalisir stres yang terjadi pada burung puyuh. Terus pemberian suplemen berupa Medix untuk perkembangan telur yang semakin banyak. Terus pemberian vaksin pertama yaitu 3 kali selama seminggu untuk fase bibit agar dia berkembang. Nah, nama vitaminnya itu sama vaksin yang kedua, tetapi vaksin yang kedua dilakukan setelah dia berusia 30 hari. Nama vitaminnya itu Medivac ND Lasota. Dia berukuran kecil mini. Nah, vaksinnya itu dicampurkan ke dalam air dan diberikan untuk minum si burung puyuh. Terus lanjut yang terakhir yaitu vaksin ketiga, biasanya dilakukan pada usia 45 hari berupa vaksin Medivac IBH 120. Dia berwarna biru seperti gambar berikut. Untuk analisis usaha di peternakan burung puyuh Pak Romi mengeluarkan modal sebesar 178.710.000. Lalu untuk biaya tetapnya meliputi kandang, tempat makan, tempat minum, dan bibit, sehingga totalnya sebesar 178.710.000. Untuk biaya penyusutannya, Bapak Romi mengganti peralatan setiap 2 tahun sekali, sehingga biaya penyusutan per tahunnya yaitu 89.355.000. Untuk biaya penyusutan per bulannya yaitu 14.892.000. Nah, untuk biaya variabelnya yaitu pakan P304 seberat 50 kg untuk satu saknya seharga 500.000. Pak Romi menggunakan 2 sak sehingga mengeluarkan 1 juta. Lalu untuk pakan P304C seberat 50 kg dengan harga 390.000, Pak Romi menggunakan 2 sak setengah sehingga mengeluarkan 975.000. Lalu untuk Vitacik seharga 45.000 dan untuk ND Lasota seharga 360.000. Untuk Medivac IBH 120 seharga 60.000, untuk Vitastress seharga 60.000, lalu untuk listrik per bulannya yaitu 200.000, untuk gaji karyawan setiap bulan yaitu 2.500.000, dan untuk Medix seharga 50.000, sehingga total biaya variabelnya yaitu 5.250.000. Untuk penghasilannya setiap 1 bulan menghasilkan 1.290 papan seharga 33.000, sehingga total penghasilannya yaitu 42.570.000.
Lalu untuk keuntungannya 42.570.000 dikurang 5.250 dikurang 14.892.000. Jadi total keuntungan dari peternakan Pak Romi ini yaitu 22.427.000.